Empat pemegang perisai telah melawan dengan sekuat tenaga, namun hanya nyaris berhasil memblokir kekuatan Frost Dragon S Fist. Pada titik ini, semua semangat juang mereka telah dikeluarkan. Mereka semua menatap, tertegun, pada pemuda seperti dewa di depan mereka, ketika darah menetes dari luka mereka. Setelah itu, mereka berbalik untuk melihat pemimpin tim mereka, Shen Ce. Saat Huo Yuhao berdiri di sana, rona merah secara bertahap memudar dari matanya. Rekan-rekan setimnya meninggalkan panggung, yang membuatnya tampil sebagai dewa yang mendominasi semua saat ia tetap di panggung turnamen. Ini adalah kedua kalinya dia tampil di Continental Advanced Academy Soul Dueling Tournament. Pertama kali, dia bersama Wang Dong. Namun kali ini, dia sendirian. Kesimpulan dari pertandingan turnamen pertama Akademi Shrek, ketika dia pertama kali muncul, memiliki efek serius pada semua akademi lainnya. Mereka semua segera berusaha menyelidiki Huo Yuhao, yang tampaknya memiliki cincin jiwa 600.000 tahun, bukan hanya karena penampilan cincin jiwanya yang tak terbayangkan, tetapi juga karena Akademi Shrek mewakili penguasa jiwa terkuat dan paling maju di benua itu. Namun, tidak ada satupun akademi, termasuk Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, yang dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Saat ini, Akademi Shrek seperti kabut tebal bagi mereka. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang jelas belum berusia 15 tahun menjadi kaisar jiwa? Selain itu, bagaimana dia bisa memiliki cincin jiwa 600.000 tahun? Ini adalah eksistensi yang menentang surga. Hampir semua orang menyadari bahwa itu adalah pengalih perhatian. Hanya saja tidak ada yang tahu bagaimana pengalihan ini digunakan. Dengan demikian, mereka semua menunggu langkah selanjutnya Huo Yuhao. Pertandingan pertama baru saja selesai terlalu tiba-tiba, tetapi tidak mungkin setiap pertandingan selesai secepat yang pertama. Benar saja, pemuda misterius ini akhirnya membuat penampilan lain selama pertandingan ketiga Akademi Shrek. Namun, dia sekali lagi mengejutkan seluruh hadirin. Serangan Lengye yang diaktifkan menggunakan kekuatan tulang tengkoraknya telah mencapai tingkat kekuatan Raja Roh. Namun, ketika dia dengan santai menghancurkannya bersama dengan proyeksi jiwa bela dirinya, semua keraguan penonton segera berubah menjadi takjub. Kaisar jiwa atau bukan, dia seharusnya tidak memiliki waktu yang mudah. Namun, masalah utamanya adalah tidak ada yang bisa mengatakan keterampilan jiwa apa yang dia gunakan. Sama seperti bagaimana anggota Akademi Seribu Roh ingin menggambarkan dia sebagai mendominasi, dia telah mendominasi turnamen segera setelah dia muncul. Mungkinkah dia benar-benar seorang kaisar roh? Satu dengan cincin jiwa 600.000 tahun? Beberapa akademi mulai meragukan penilaian mereka sebelumnya. Jika pemuda ini benar-benar mencapai peringkat itu, siapa yang akan mampu bersaing dengan Shrek Academy di turnamen ini? Dan bagaimana dengan yang berikutnya? Bei menengadah ke arah Shen Ce, yang duduk di seberangnya, dan berkata dengan suara rendah, "Bagaimana kalau kita melanjutkan?" Shen Ce memandangi rekan-rekannya yang terbakar di sampingnya, lalu menatap An Lengye yang tidak sadar yang saat ini terbaring di tanah. Dia menghela nafas, lalu berkata, "Kami kebobolan." Huo Yuhao hampir seluruhnya mengalahkan rekan satu timnya. Adapun Shen Ce, meskipun dia sudah lama bersiap untuk bertarung dan berdiri di depan mereka, dia bisa melihat situasinya dengan jelas. Saat semuanya berdiri sekarang, bahkan jika dia akan meledak dengan kekuatan Raja Jiwa, dia masih tidak akan bisa melawan Hichaito dan benteng alat jiwanya. Dia juga tidak akan bisa melawan Susanshi, yang menggunakan kekuatan leluhur jiwa untuk secara paksa memblokir serangan habis-habisan Raja Roh dan leluhur jiwa tipe api yang bekerja bersama. Sedangkan untuk sisi Akademi Seribu Roh, mereka telah kehilangan kekuatan pertempuran dari wakil ketua tim mereka, An Lengye. Shen Ce sendiri hampir membelanjakan dirinya dengan baik. Bahkan jika pemuda misterius itu tidak bergerak, mereka masih kehilangan semua kesempatan untuk menang. Sama sekali tidak ada gunanya bertarung lagi. Akademi Shrek menang. Ketujuh anggota tim Akademi Shrek berdiri dalam barisan ketika mereka mendengar pengumuman wasit. Setelah membungkuk sedikit pada lawan mereka, mereka berjalan dari panggung satu demi satu. Begitu Huo Yuhao turun dari panggung, dia menempelkan telapak tangannya ke An Lengye. Udara berputar sedikit, lalu dia mengerang suram saat dia sadar kembali. Namun, ketika dia melihat Huo Yuhao, matanya dipenuhi rasa takut. Shen Ce buru-buru bergerak maju untuk membantu An Lengye berdiri. "Lengye, kamu baik-baik saja?" "Betapa menakutkan, betapa sangat menakutkan. Itu benar-benar 100.000 tahun cincin jiwa nyata. Aku bersumpah. Aku pernah merasakan tekanan tipe S yang menakutkan di suatu tempat sebelumnya." "Apa?" Shen Ce terkesima.
Ketika dia membantunya berdiri, dia berbisik, "Apakah kamu yakin?" An Lengye, wajahnya tidak memiliki warna saat dia mengangguk. Dia berkata, "Ketika aku berusia 16 tahun, aku pergi bersama kakek ke Extreme North untuk menemukan cincin jiwa ketiga yang cocok. Namun, kami secara tidak sengaja berjalan terlalu jauh, dan di kejauhan, kami tiba-tiba melihat bayangan hitam tua lewat. Kecepatan siluet itu sangat cepat, dan satu-satunya reaksi kakek pada saat itu adalah mendorongku ke tanah dan melindungi tubuhku dengan miliknya. 15 menit penuh berlalu sebelum kakek perlahan berdiri kembali. Baru pada saat itulah aku menyadari bahwa lapisan radang dingin telah terbentuk di sebagian punggung kakek. Pada saat itu, kakek memberitahuku bahwa kami telah bertemu dengan salah satu keberadaan paling menakutkan di Extreme North. Itu pasti 100.000 tahun jiwa buas. Setelah itu, kakek meraih aku dan kami dengan cepat meninggalkan daerah itu. Ketika kami kembali, butuh waktu lebih dari setahun baginya untuk pulih dari radang dingin yang diterimanya. Sejak saat itu, kakek tidak pernah menyebut-nyebut tentang membawaku ke Extreme North untuk berburu soul beasts. Meskipun beberapa tahun telah berlalu, aku tidak akan pernah melupakan aura makhluk buas itu. Itu sama dengan yang diberikan Frost bermasa muda. Saat itu, begitu aku kembali dengan kakek, dia berkata kepadaku bahwa alasan kami bisa kembali hidup bukan karena jiwa-jiwa 100.000 tahun itu tidak memperhatikan kami, tetapi karena kami terlalu lemah, dan itu tidak peduli untuk peduli dengan kami. Kami beruntung masih hidup. Shenche menghirup udara dingin, lalu berbalik untuk menatap punggung Huo Hao, yang saat ini sedang berjalan menjauh dari ruang tunggu. Tanpa sedikit pun ketidakpuasan di wajahnya, dia berkata, ayo pergi. Kita bisa membicarakan ini begitu kita kembali. Shrek Academy memang sebuah eksistensi yang bahkan tidak bisa kita impikan untuk dikalahkan. Aku benar-benar menyesal tidak menghadiri ujian masuk Akademi Shrek pada hari itu. Dia bahkan tidak memiliki firasat tentang apa yang dikatakan An Lengye, karena bukan saja dia pacarnya, tetapi juga karena dia biasanya cukup pendiam dan pendiam. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya berkata begitu banyak dalam satu kesempatan. Dari ini, jelas bahwa pemuda misterius dari Akademi Shrek telah memberinya kejutan besar. Namun, tanpa diketahui mereka, semua orang di Akademi Shrek menghela nafas lega. Berdasarkan kekuatan keseluruhan, Seven Monster Shrek Academy saat ini sebenarnya tidak lebih kuat dari tim Thousand Spirits Academy. Dari Wang Dong, Xiao Xiao, dan Huo Hao, dua memiliki 2 cincin jiwa, sementara hanya satu dari mereka yang memiliki 3. Mereka tidak berguna dalam pertempuran tim pada tingkat seperti itu, jadi alasan bahwa Xiao Xiao dan Wang Dong tidak bertindak bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka tidak akan memiliki banyak dampak bahkan jika mereka punya. Lebih baik bagi mereka untuk bertindak sebagai pencegah di belakang. Jika seseorang mengamati mereka dengan cermat, mereka akan memperhatikan bahwa ketika Huo Hao dan Susanshi bertukar tempat dengan pemindahan dunia bawah misterius Susanshi. Ketika mereka melakukannya, Wang Dong dan Xiao Xiao diam-diam menarik ke-6 cincin jiwa mereka. Pada saat itu, Huo Hao sangat khawatir, karena tombak yang meluncur ke arahnya berpotensi fatal. Lebih jauh lagi, karena dia tampaknya memiliki cincin jiwa 600.000 tahun, bahkan wasit tidak akan turun untuk menyelamatkannya. Dapat dikatakan bahwa Susanshi telah menyelamatkan hidupnya. Bahkan jika dia entah bagaimana masih bisa menghindarinya sendiri, Huo Hao akan sama-sama tertekan. Kembali ke awal pertandingan, jika bukan karena Hichaito mengeksploitasi gaya bertarung pasif Akademi Seribu Roh untuk dengan cepat membangun benteng alat jiwa dan menghancurkan pertahanan musuh dalam sekali jalan, serta secara langsung menekan mereka lawan terkuat, Shenche, serta kepemilikan Huo Hao atas deteksi spiritual dan shock spiritual, maka memang sulit menentukan siapa pemenangnya. Keempat kemampuan pertahanan independen pemegang perisai bahkan lebih lemah daripada Susanshi. Namun, ketika mereka bekerja bersama, bahkan Susanshi, yang sama berbakatnya dengan dia, tidak bisa membandingkan. Tetapi dalam pertandingan ini, Shrek Academy tidak menang melalui kekuatan semata. Mereka menang melalui taktik superior, juga karena fokus superior mereka pada kemampuan mereka. Pada akhirnya, Huo Hao telah menggantikan rekan setimnya di garis depan, dan penindasannya terhadap atribut es An Lengye telah menyegel kesepakatan itu. Jika An Lengye bukan tipe master jiwa es, maka kemungkinan pertandingan akan berlanjut. Bahkan jika mereka masih menang, itu tidak akan seperti yang dilakukan Huo Hao. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Shrek Academy sekali lagi mencapai kemenangan yang beruntung. Mereka tidak hanya menang, tetapi mereka juga mempertahankan tingkat misterius sebelumnya, karena mereka menyimpan setiap kekuatan sejati, rahasia, dan keuntungan besar mereka dalam pertandingan mendatang. Namun,
Wang Yan mulai khawatir bahwa Akademi Seribu Roh bukan lawan terkuat di turnamen round robin. Berapa lama keberuntungan mereka bertahan? Seperti 2 pertandingan sebelumnya, anggota Shrek Academy tidak bertahan. Mereka segera pergi. Huo Yuhao dengan tenang berjalan ke tengah. Tidak peduli seberapa keras penonton bersorak, tidak peduli seberapa keras mereka menatapnya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menanggapi. Berkat pertandingan hari ini, keganjilannya akan membuat lawan yang menghadapnya ketakutan. Namun, Huo Yuhao tidak merasa bersemangat, tetapi agak khawatir. Sebelum pertandingan hari ini, Wang Yan telah memperingatkan mereka bahwa lawan mereka berikutnya akan menjadi yang terkuat yang akan mereka hadapi di turnamen. Di tim itu, ada total 35 Soul Kings yang telah masuk 8 besar di turnamen sebelumnya. Lawan seperti ini secara alami tidak akan berarti banyak di depan anggota asli Seven Monsters Shrek, tetapi mereka adalah hambatan fatal untuk iterasi saat ini. Jika mereka kalah dalam pertandingan ini, kekuatan mereka yang sebenarnya tidak diragukan lagi akan terungkap kepada semua orang. Namun, apakah mereka benar-benar memiliki kemampuan untuk memenangkan pertandingan ini? Ini terutama jadi mengingat mereka bahkan tidak tahu format pertandingan mereka. Terlepas dari format apa yang harus mereka lawan, mereka akan berada pada posisi yang sangat dirugikan karena perbedaan dalam kekuatan. Wang Yan sudah mempertimbangkan untuk membatalkan pertandingan ini. Setelah semua, ini adalah tahap round robin, dan kalah di sini tidak berarti mereka akan tersingkir dari turnamen keseluruhan. Selama mereka bisa memenangkan pertandingan berikutnya, Ling Luochen akan dapat kembali. Dengan Raja Roh tipe S seperti dia bekerja bersama dengan Ultimate Ice Huo Yuhao, mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah menghadapi lawan mereka yang tersisa di tahap round robin. Setelah 3 pertandingan paling banyak, Emma Xiao Tao dan Dai Yue Heng akan dapat kembali juga. Kedatangan 2 jiwa kaisar benar-benar akan memberikan Shrek kekuatan yang dibutuhkan untuk mengambil kejuaraan. Namun, Wang Yan bertemu dengan oposisi yang kuat dari 7 monster Shrek saat ini ketika ia menyarankan kehilangan pertandingan berikutnya. Mereka tidak lagi seperti sekarang ketika mereka baru saja tiba. Sekarang mereka telah memenangkan 2 pertandingan saat dimandikan dalam kemuliaan Shrek Academy. Bagaimana mereka bisa membiarkan kemuliaan ini ternoda tanpa perlawanan? Dengan demikian, ke-7 dari mereka bertekad untuk bertarung. Bahkan jika mereka kalah dalam pertandingan, mereka masih ingin memberikan semuanya. Selain itu, bukan seolah-olah mereka tidak punya kesempatan sama sekali. Bagaimanapun, meskipun kultivasi mereka tidak kuat, setiap orang dari mereka adalah seorang jenius yang menakjubkan. Level koordinasi yang bisa mereka hasilkan bisa mengalahkan kekuatan keseluruhan lawan mereka. Pada akhirnya, Wang Yan menyetujui permintaan mereka. Ini karena dia mengerti bahwa ada peluang yang sangat tinggi untuk meninggalkan bayangan di hati mereka jika mereka kehilangan pertandingan ini untuk mempertahankan kekuatan mereka. Dia sama sekali tidak ingin situasi seperti ini terjadi. Pada saat ini, alasan mengapa Huo Yuhao merasa sangat khawatir adalah karena pertarungan yang baru saja mereka lalui. Pertarungan ini membuatnya mengerti bahwa tidak ada yang lemah di antara akademi yang mampu berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa Akademi Advanced Continental. Mereka sudah mendapatkan banyak keuntungan di pertandingan sebelumnya, terutama Shenche kehilangan kendali atas 1000 serangan lance di awal pertandingan. Bahkan dalam situasi seperti ini, kemenangan terakhir mereka belum diperoleh dengan mudah. Selain itu, ini hanya tim yang memiliki Raja Roh Tunggal. Jika itu masalahnya, apa yang akan terjadi lusa? Apa yang harus mereka hadapi adalah sebuah tim yang memiliki 3 Raja Roh, sebuah tim yang kekuatan keseluruhannya lebih besar daripada Akademi Seribu Roh dengan lebih dari 1 tingkat. Bagaimana situasinya nanti? Selama putaran pertama segmen round robin, Akademi Seribu Roh menghadapi lawan mereka yang akan datang. Wang Yan secara pribadi telah melihat hasil pertandingan itu. Ini juga pertandingan yang mereka saksikan dari atap Grand Imperial Star Hotel. Pada saat itu, Akademi Seribu Roh telah benar-benar hancur. Mereka tidak punya peluang sama sekali. Pertandingan itu adalah pertarungan 1v1, dan anggota ketiga lawan mereka telah menghancurkan ribuan Akademi Roh. Selain itu, hanya 2 dari Raja Roh mereka yang muncul. Ini terjadi tanpa pemimpin tim mereka bergerak. Mereka tidak bisa kalah, tetapi bagaimana mereka bisa menang? Ini adalah pertanyaan yang saat ini terjebak dalam pikiran Huo Yuhao. Dia di dalam hati mempertanyakan dirinya sendiri untuk cara meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat. Paling tidak, dia ingin membawa dirinya ke tingkat di mana dia bisa bertarung melawan lawan-lawannya untuk putaran berikutnya. Huo Yuhao memiliki penilaian akurat tentang kekuatannya sendiri. Dari sudut pandang lain, setiap keterampilan jiwanya, tanpa kecuali, sangat kuat. Ini juga merupakan kasus untuk keterampilan jiwa tipe pembantu. Selain itu,
Kelimpahan keterampilan jiwa yang dimilikinya adalah sesuatu yang bahkan leluhur jiwa berdering 4 tidak dapat kalahkan. Huo Yuhao melakukan evaluasi yang sangat akurat tentang dirinya. Meskipun dia masih menjadi Soul Grandmaster 2 cincin, dia tidak akan kalah dari lawan 3 cincin. Dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Soul Elders. Namun, jika dia menghadapi leluhur jiwa berdering 4, dia praktis tidak memiliki kesempatan sama sekali. Paling tidak, dia memiliki peluang menang yang sangat kecil. Dia memiliki keunggulan dibandingkan leluhur jiwa dalam hal keterampilan jiwa, tetapi ada kesenjangan yang terlalu besar dalam hal kekuatan jiwa. Ini juga terjadi bahkan jika dia punya botol susu. Selama turnamen, apa yang akan dilakukan oleh keterampilan jiwa yang kuat jika dia tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk menggunakannya? Karena itu, Huo Yuhao tahu bahwa ia akan mampu mengalahkan Soul Elder 3 cincin paling banyak dalam pertarungan 1v1. Selain itu, dia tahu bahwa dia sebenarnya akan lebih efektif dalam pertarungan tim. Jika dia bertemu lawan tipe es atau tipe api dalam pertarungan tim, dia bisa menggunakan Ultimate Ice untuk memaksakan penindasan mutlak pada kemampuan lawannya. Ini terutama terjadi pada para master jiwa tipe es. Bahkan jika mereka adalah Raja Roh, dia memiliki kepercayaan diri untuk menekan mereka, seperti yang telah dia lakukan sebelumnya. Ini adalah penindasan unsur yang sempurna. Bahkan jika kultivasinya lemah, dia masih penguasa es. Tidak peduli seberapa kuat es biasa, bagaimana mungkin es itu memberontak melawan yang berdaulat? Tidak ada cara bagi lawannya untuk menghentikan ini kecuali ada perbedaan yang terlalu besar dalam hal kultivasi antara kedua belah pihak. Setelah itu, ada bantuan yang diberikan berbagi deteksi spiritual kepada seluruh tim. Kemampuan pengambilan keputusannya yang akurat bahkan dapat memprediksi pergerakan lawan mereka selanjutnya. Itulah alasan utama mengapa mereka mengalahkan lawan mereka hari ini. Jika pertandingan berikutnya adalah pertarungan tim, aku mungkin bisa sedikit lebih berguna. Paling tidak, Wang Dong dan aku bisa mengendalikan Soul Kings dengan menggunakan Golden Road kami. Maka kita akan memiliki sedikit peluang. Namun, yang tidak diketahui oleh para siswa Shrek adalah para siswa dari Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul berdiri dan pergi setelah pertandingan sang pembentuk berakhir. Pertandingan mereka berikutnya tidak akan diadakan hari ini di tempat pertama. Satu-satunya alasan mengapa mereka datang adalah untuk menyaksikan pertandingan Shrek Academy. Kedua akademi yang berada di puncak tangga berjalan kembali ke Grand Imperial Star Hotel pada waktu yang hampir bersamaan. Ayo pergi ke ruang konferensi. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh dua guru yang memimpin akademi masing-masing. Wang Yan memandang ke arah 7 monster Shrek yang duduk di sekitarnya, lalu mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan tulus, "Anak-anak, terima kasih semua. Terus terang, bahkan aku tidak berpikir bahwa kamu akan dapat memenangkan beberapa pertandingan ini berturut-turut. Kalian sudah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi kemuliaan akademi. Alasan asli mengapa kalian datang ke sini sebagai anggota tim persiapan adalah untuk mendapatkan beberapa pengalaman, tetapi kamu sekarang menjadi andalan. Akademi dan aku tidak akan menuntut terlalu banyak darimu." Bei Bei tersenyum, "Guru Wang, kamu tidak perlu mengatakan lagi. Karena ini adalah pengalaman, mari kita perlakukan itu sebagai pengalaman yang lebih menyeluruh. Silakan atur strategi kami semua percaya pada kemampuan kamu." Wang Yan menatap mereka dalam-dalam, "Kalian benar-benar mengambil keputusan?" Dengan Bei Bei memimpin, 7 Monster Shrek berdiri secara bersamaan. Mereka memandang Wang Yan dengan cahaya yang tegas di mata mereka, dan tidak ada dari mereka yang malu sama sekali. Bahkan Xiao Xiao, yang merupakan yang terlemah dalam hal kekuatan keseluruhan, tidak terkecuali dalam hal ini. "Baik. Kalian semua layak disebut elit dari Akademi Shrek. Aku bangga dengan kalian semua." Mata Wang yang merobek sedikit, dan wajahnya agak merah. Saat ini, dia hanya merasa bahwa anak-anak di depannya terlalu manis. Akademi benar-benar tidak melakukan kesalahan dalam memilih mereka sebagai anggota tim persiapan. Selama momen paling penting dari cobaan mereka saat ini, tidak ada dari mereka yang pemalu. Setiap orang dari mereka tegas dan keras kepala. Harus diketahui bahwa ini adalah 7 anak yang rata-rata usianya belum genap 14 tahun. Anak-anak, aku berani mengatakan bahwa selama kita dapat kembali dengan selamat dan sehat kali ini, kamu pasti akan menjadi talenta paling luar biasa yang dimiliki Akademi Shrek kami dalam beberapa ratus tahun terakhir. Kalian semua. Bagus, aku tidak masuk akal. Mari kita mulai membuat strategi kita. Wang Yan mendorong tangannya ke bawah, memberi isyarat agar semua orang duduk. Lawan kita yang akan datang sangat kuat. Selama turnamen terakhir, mereka mampu mencapai menjadi salah satu dari 8 tim teratas.
Mereka kalah dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy di perempat final terakhir kali. Dalam hal kekuatan secara keseluruhan, ada kemungkinan bahwa mereka telah meningkat cukup untuk memberi mereka kekuatan yang dibutuhkan untuk mencapai 4 besar. Ada 3 Raja Jiwa dan 4 Leluhur Jiwa di jajaran mereka 7. Sebelum datang ke turnamen ini, aku hanya melakukan riset di 8 akademi teratas. Ini karena kekuatan tim asli kami. Aku telah melakukan penelitian mendalam pada tim ini, dan aku harus memberitahu kamu bahwa pemimpin tim mereka telah disebut sebagai jenius yang dilihat sekali dalam 1000 tahun oleh akademi mereka. Jika dia berada di akademi kita, ada kemungkinan dia akan terpilih untuk mewakili kita juga. Tetua Xuan secara pribadi memberinya evaluasi di masa lalu. Pada saat itu, dia mengatakan bahwa siswa ini pasti akan mampu menerobos untuk menjadi seorang kaisar jiwa sebelum usia 20 jika dia berada di Shrek. Sayangnya, sepertinya dia sedikit tertunda. Ekspresi Seven Monster Shrek menjadi lebih suram saat mereka mendengarkan kata-kata Wang Yan. Meskipun mereka tahu bahwa lawan mereka yang akan datang akan sangat kuat, mereka tidak tahu bahwa mereka akan sekuat itu. Misalnya, seberapa besar kepercayaan diri yang mereka miliki jika mereka harus melawan lawan seperti Dai Yue Heng atau Ma Xiao Tao? Wang Yan berkata dengan suara rendah, inilah alasan mengapa aku terus menyarankan agar kita kehilangan. Peluang kami terlalu kecil dengan dia dan 2 Raja Jiwa lainnya di sana. Aku tidak tahu level apa yang dicapai kultivasinya, karena ia belum muncul selama 2 pertandingan sebelumnya yang mereka miliki. Namun, kurasa dari auranya bahwa dia belum menjadi seorang kaisar jiwa. Ketika seorang guru jiwa memperoleh cincin ke-6-nya, tubuh fisik dan aura akan mengalami transformasi. Itu pertanda bahwa seseorang telah memasuki eselon atas para kultivator. Namun, meskipun dia masih jauh dari sana, dia seharusnya tidak terlalu jauh dari peringkat 60. Menurut penelitianku, orang ini sangat liar. Karena itu, niat bertarungnya hanya akan meningkat ketika dia bertarung melawan kita. Dia tidak akan mundur sama sekali. Dalam situasi seperti ini, peluang kita untuk menang bahkan lebih rendah. Lebih jauh lagi, tidak mungkin kita akan cukup beruntung baginya untuk tidak keluar. Mereka pasti akan habis-habisan melawan kita untuk menguji kekuatan mereka. Setelah banyak pertimbangan, aku hanya punya satu ide sekarang. Yaitu, kita bertaruh. Kami bertaruh bahwa kami akan bisa membuat pertarungan tim pertandingan berikutnya. Pertarungan tim adalah satu-satunya cara kita memiliki harapan untuk menang. Semua orang berkonsentrasi mendengarkan penjelasan Wang Yan. Wang Yan saat ini sudah memasuki trans, peluang kami untuk menang dalam pertarungan tim berasal dari salah satu dari kamu. Itu Susan Shi. Seperti yang sudah aku katakan. Pemimpin tim lawan kami adalah anggota terkuat di tim mereka, jadi kamu bisa memikirkannya sejenak. Sebagai seorang jenius yang terlihat hanya sekali dalam 1000 tahun, kamu dapat membayangkan seberapa tinggi posisinya di timnya. Namun, memiliki posisi setinggi itu bisa menjadi hal yang baik dan buruk. Ini karena rekan satu timnya akan menjadi sangat bergantung padanya. Karena itu, peluang kami untuk memenangkan pertandingan ini akan lebih besar dari 40% jika kami dapat mengambil inisiatif dan membawanya keluar. Susan Shi memiliki ekspresi pahit di wajahnya ketika dia berkata, "Aku mengerti, Guru Wang. Kamu ingin aku menukar aku untuknya?" Wang Yan tersenyum sedikit. Jika kita melakukannya dengan tiba-tiba, itu mungkin bukan perdagangan satu persatu. Aku yakin bahwa tidak akan mudah bagi mereka untuk membawa kamu keluar, melihat bahwa kamu adalah master jiwa tipe pertahanan selain kemampuan pertahanan yang kuat yang kamu tunjukkan di pertandingan terakhir. Kami dapat mengatakan bahwa kamu akan menjadi inti sebenarnya dari pertarungan kami berikutnya jika kami cukup beruntung untuk mendapatkan pertarungan tim. Kamu tidak hanya akan harus menggunakan pergantian dunia bawah misterius kamu untuk membawa pemimpin tim mereka ke pihak kami sehingga kami dapat mengalahkannya. Tetapi kamu juga harus melakukan semua yang kamu bisa untuk menghentikan para pembantu mereka. Kami dapat mempersiapkanmu untuk berganti posisi dengan pemimpin tim musuh, tetapi mereka tidak akan dapat segera menyerangmu karena mereka akan tidak siap. Pada saat itu semua akan tergantung pada kemampuanmu sendiri. Susan Shi menatap Wang Yan dengan mata melebar. Guru Wang, kamu tidak bisa serius. Tugas ini terlalu sulit. Bei menepuk pundaknya dan berkata, "Oke, berhentilah berpura-pura. Kamu lebih takut mati daripada siapapun di sini. Bahkan jika yang lain tidak tahu tentang ini, apakah kamu pikir aku tidak tahu? Kamu memiliki begitu banyak teknik yang menyelamatkan jiwa. Mari kita lakukan dengan cara ini. Jika kamu bisa bertahan dan kami menang pada akhirnya, aku akan mendapatkan Nanan untuk memberi kamu hadiah. Bagaimana dengan itu? Betulkah?" Mata Susan Shi segera menyala.
Namun pada saat ini, ekspresi Jiang Nanan tiba-tiba berubah. Dia berkata dengan suara dingin, "Ini adalah sesuatu di antara kalian berdua, jadi jangan menyeretku ke dalamnya. Aku bukan chip tawar-menawar, atau beberapa barang yang bisa kamu barter." Dengan itu, dia berdiri dan mulai pergi. Kemarahan tiba-tiba Jiang Nanan mengejutkan bahkan Bei Bei. Pada kenyataannya, dia hanya mengatakan ini sebagai lelucon. Dia tidak berpikir bahwa Jiang Nanan akan bereaksi serius seperti ini. Dia hanya bisa memaksakan senyum canggung untuk sesaat. Wang Yan melirik Xiao Xiao, yang dengan cepat bangkit dan pergi. Bagaimanapun, mereka adalah satu-satunya dua gadis di tim. Su Sanxi tersenyum pahit. "Kamu melihat. Dia memperlakukan aku seperti ini. Aih, sungguh menyia-nyiakan semua kerja kerasku. Bei Bei, kamu telah mengacaukan aku." "Su Sanxi, apakah kamu punya masalah atau tidak?" Wang Yan bertanya dengan suara rendah. Su Sanxi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Tidak masalah. Guru Wang, serahkan padaku." Pada saat ini, Huo Yuhao bisa melihat jejak keangkuhan di kedalaman mata Su Sanxi, keangkuhan yang muncul ketika dia memblokir lance serangan 1000. Hanya hati macam apa yang disembunyikan di bawah penampilan Su Sanxi yang tidak terkendali? Wang Yan mengangguk dan berkata, "Su Sanxi akan menjadi yang paling penting selama pertarungan tim kami yang akan datang. Sekarang, mari kita rencanakan bagaimana kamu akan bergabung dan mengeluarkan pemimpin tim lawan. Kekuatan kamu secara keseluruhan masih agak tidak memadai, tetapi kami akan menang jika kami mengejutkan mereka. Kamu harus melakukan persiapan untuk meluncurkan serangan habis-habisan padanya." Huo Yuhao, Wang Dong. Sama seperti Shrek Academy sedang merancang taktik dan strateginya untuk pertandingan berikutnya, para siswa dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy kini telah kembali ke hotel juga. Demikian juga, mereka berjalan menuju ujung koridor dan memasuki ruang konferensi milik mereka. Hanya saja, mereka tidak meneliti taktik apapun, tetapi Akademi Shrek sendiri. "Mari kita bicarakan. Bagaimana perasaan kamu setelah menonton pertandingan hari ini?" kata guru MA dengan suara rendah. Semua orang dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy terdiam. Seorang siswa dari tim resmi tidak bisa tidak berkata, "Guru MA, apakah pemuda misterius dari tim perwakilan Shrek itu benar-benar seorang kaisar jiwa berdering 6? Tapi, keenam cincin jiwanya adalah yang 100.000 tahun. Mungkinkah ini hasil dari penelitian terbaru Akademi Shrek?" "Idiot. Apakah itu yang kamu lihat?" Guru MA berkata dengan marah, "Pernahkah kamu mendengar penelitian yang dapat membuat jiwa seorang guru jiwa berdering semua menjadi yang 100.000 tahun? Apalagi, berapa usianya? Aku mengamatinya dengan cermat sebelumnya, dan meskipun pemuda itu dapat dianggap cukup tinggi, aku dapat mengatakan bahwa dia hanya sekitar 13 atau lebih dari kurangnya pengalaman di antara alisnya. Bahkan jika dia mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya, dia tidak akan bisa menjadi jiwa kaisar pada usia itu. Shrek Academy pasti menggunakan teknik khusus untuk menutupi semuanya." Siswa dari tim resmi agak tidak ditugaskan. Lalu bagaimana dia bisa membuat leluhur jiwa tipe S langsung kehilangan kekuatannya? Seorang raja jiwa jelas tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu, dan bahkan seorang kaisar jiwa biasa mungkin tidak mampu melakukannya. Itu harusnya karena penindasan unsur. Ketua tim, MA Rulong, angkat bicara. Dia berkata dengan suara rendah, "Guru MA benar. Pemuda itu tidak bisa menjadi kaisar jiwa, jadi satu-satunya penjelasan yang kita miliki adalah penindasan unsur terjadi. Menurut perhitungan aku, kultivasi sejati pemuda itu seharusnya berada pada peringkat leluhur jiwa paling banyak. Ini sudah sangat mencengangkan pada usianya. Selain itu, aku hanya bisa memikirkan satu hal yang dapat membenarkan mengapa dia begitu kuat, dia memiliki jiwa kembaran-kembar." Pemimpin tim persiapan, Xiao Hongchen, yang duduk di seberang MA Rulong, tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya. Dia sedikit mengangguk pada yang terakhir, beberapa jejak kekaguman di matanya. Itu relatif jarang bagi orang sombong seperti dia memiliki tatapan seperti ini di matanya. MA Rulong mengungkapkan senyum acuh tak acuh ketika dia melihat tatapan Xiao Hongchen padanya. "Aku percaya bahwa meskipun pemuda itu cukup luar biasa, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Hongchen kita. Namun, jiwa bela diri kembarnya harus relatif kuat. Kelemahan terbesarnya adalah usianya." Alis Xiao Hongchen berkerut. "Ketua tim, apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak akan menjadi lawannya jika kita berada di usia yang sama? Apa yang kamu pikirkan?" MA Rulong bertanya dengan acuh tak acuh.
Alis Xiao Hongchen semakin berkerut saat dia menjawab, sulit untuk mengatakannya dengan pasti. Bagaimana aku bisa membuat penilaian yang akurat tanpa bertarung dengannya? Bahkan jika dia memiliki jiwa bela diri kembar, aku berkultivasi ganda sebagai guru jiwa dan insinyur jiwa. Jika kita seusia, dia mungkin tidak bisa menumbuhkan kekuatan jiwanya ke levelku. M.A. Rulong melambaikan tangannya dan berkata, mari kita tidak membicarakan ini sekarang. Aku akan melanjutkan analisis aku. Menurut perhitungan aku, pemuda misterius ini hanya bisa berada di peringkat leluhur jiwa paling banyak. Selain itu, jiwa bela diri kembarnya harus dari tipe spiritual dan tipe S yang jarang terlihat. Dari keterampilan jiwanya yang tipe spiritual, ia harus memiliki satu yang memungkinkannya untuk secara langsung meluncurkan serangan spiritual. Hari ini, Akademi Seribu Roh Akademi dipengaruhi oleh keterampilan ini, sehingga dia membuat kesalahan dalam serangan pertamanya. Dari sana, itu menyebabkan kekalahan terakhirnya. Kemudian, aku percaya bahwa jiwa bela diri tipe S yang ia gunakan untuk mengendalikan An Lengye adalah jiwa bela diri utamanya. Aku tidak jelas bagaimana dia bisa menaklukkan Frost Bear, tetapi jiwa bela diri tipe S-nya harus sangat kuat. Kemurnian S-nya pasti jauh lebih unggul dari milik An Lengye. Itulah sebabnya dia bisa menekan lawannya ketika mereka berdua memiliki tingkat kultivasi yang sama. Meskipun dia terlihat sangat mencengangkan ketika dia bergerak, bukankah kalian memperhatikan bahwa Frost Tornado An Lengye telah mencapai tahap akhir? Itu tidak memiliki banyak kekuatan serangan yang tersisa. Bahkan serangan terakhir itu diblokir oleh BBI, bukan dia. Mari kita pikirkan dari sudut pandang lain. Jika pemuda ini benar-benar memiliki kultivasi seorang kaisar jiwa, akankah Susanshi perlu bertukar tempat dengannya? Aku perhatikan bahwa dua hal aneh terjadi ketika Shen-Che menggunakan lance serangan 1000 untuk terakhir kalinya. 1. Dua rekan tim muda lainnya di sisi pemuda misterius itu panik dan terkejut melihat wajah mereka. 2. Semua 6 cincin jiwa pada dua pemuda itu menghilang setelah pemuda misterius itu diganti dengan Susanshi. Apa artinya ini? Itu berarti 6 cincin mereka juga palsu. Lebih jauh, pemalsuan ini datang dari jiwa bela diri tipe spiritual pemuda itu. Di luar keterampilan jiwanya yang berjenis spiritual, ia pasti memiliki satu yang memungkinkannya untuk menciptakan ilusi. Dia mampu menciptakan aura misteri di sekelilingnya dengan mengandalkan hal-hal ini. Baik tim resmi dan persiapan dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy merasakan mata mereka melebar saat mereka mendengarkan analisis M.A. Rulong. Guru M.A. juga memiliki senyum di wajahnya sambil terus mengangguk. M.A. Rulong tidak menjadi pemimpin tim karena kekuatannya sendiri. Faktor yang lebih penting adalah garis pemikirannya yang cermat. Kalau bukan karena kebangkitan tiba-tiba dari saudara Xiao, M.A. Rulong akan memiliki kesempatan penuh untuk menjadi siswa yang paling menonjol yang telah dilihat Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial dalam 100 tahun. M.A. Rulong melanjutkan dengan percaya diri. Untuk meringkas semuanya, aku memiliki kesimpulan yang agak akurat. Aku percaya bahwa sesuatu pasti terjadi pada Shrek Academy. Meskipun tim yang mereka kirim untuk berpartisipasi dalam turnamen ini sangat luar biasa, mereka tampaknya lebih seperti tim persiapan daripada yang resmi. Ada beberapa orang yang muncul pada hari pertama, tetapi tidak datang setelah itu. Mereka tidak hanya menyembunyikan kekuatan mereka. Sesuatu pasti terjadi pada mereka. Aku berani menjamin bahwa kesempatan kita akhirnya datang tahun ini. Jika itu masalahnya, itu terlalu baik untuk kita. Siswa perempuan yang duduk di sebelah M.A. Rulong mengayunkan tinjunya. Akademi Teknik Kekaisaran Jiwa Sun Moon mereka telah ditekan oleh Akademi Shrek selama lebih dari 3000 tahun. Mereka telah berpartisipasi dalam setiap turnamen duel jiwa kontinental akademi tingkat lanjut sejak awal, tetapi mereka tidak pernah mengalahkan Shrek. M.A. Rulong menghela nafas sedikit. Sebenarnya, aku ingin menghadapi kekuatan paling kuat yang bisa Shrek kumpulkan, meskipun aku tahu bahwa peluang kita tidak akan terlalu besar saat itu. Namun, aku benar-benar berharap untuk bertarung habis-habisan dengan lawan paling kuat kami. Mengapa peluang kita tidak besar? Xiao Hongchen berkata dengan acuh tak acuh, akademi kami terus meningkat beberapa tahun ini. Shrek Academy telah membatasi dirinya dengan memandang rendah alat jiwa kita, sehingga akan ada hari ketika mereka akan menderita kerugian karena itu. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan tim resmi mereka kali ini, kita pasti akan bisa menang lain kali.